بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, bidayah, inayah daripada Allah, sehingga kita malam ini ada dititipkan Allah Subhanahu wa taala umur masih, terlebih Allah memberi kita ridha dan izin berkumpul di sini dengan tanaman niat. Mudah-mudahan kita kawa manggawi daripada salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut akan ilmu bagi Islam laki-laki dan Islam babinian. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat dan berkah. Salawat serta salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih Allah, Sayyidil Wujud, Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan ini daripada bulan kezahiran beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Termasuk salah satu tujuan datangnya sidin ke dunia ini, yaitu memberi contoh, baik contoh secara nyata maupun contoh secara ada nyata. Nang nyata perbuatan, termasuk nang ada nyatanya juga pulang apa nang diperintah sidin, termasuk amaliyah, bacaan, hati, perasaan, semua itu sudah dihaturakan oleh sidin, nang mana nang baik, nang mana nang kada gasan kita berataan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke dunia ini, dunia sudah dalam keadaan ada petunjuk, yaitu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita berataan, berbahagia kita berataan dengan adanya datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih mudah-mudahan kita malam ini mendapatkan syafaat sidin berataan, kita menunaikan kewajiban sebagaimana yang sidin sampaikan lawan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk kebenaran yang nyata, berangkat mengikut daripada apa yang diperintah oleh sidin, yaitu dalam hal wajib gasan kita belajar akan ilmu, gasan bekal kita saat ini menuju sakaratul maut,
dari syakaratul maut kena masuk ke alam kubur, dari alam kubur dibangkitakan ke alam mahsyar. Mudah-mudahan kita di alam mahsyar kena mendapatkan timbangan yang bagus daripada bantuan Rasulullah SAW berupa syafaat. Jadi kita kada kawa mengandalkan apa-apa. Andai kata orang nang masuk surga itu kena, jadi kita ini kada terbayang sejujurnya, kada terbayang jauh untuk surga itu jauh, makanya kita harus sedih dahulu. Kenapa demikian? Andai kata modal masuk surga itu nanti modal masuk surga itu andai kata modal masuk surga karena ibadah, mungkin iblis itu berdahulu pada kita masuk surga, ya. Iblis itu berdahulu pada kita masuk surganya. Nah, andai kata pulang orang masuk surga itu hanya orang baik yang masuk surga. Kalau kayak itu hanya seikung aja yang masuk surga. Siapa? Rasulullah SAW aja. Kita kan dosa munafik, dosa kita banyak, kesalahan kita banyak. Makanya kita sudah lewat berapa kali kita membahas masalah baik dalam kitab kita ambil daripada masalah yang berkaitan dengan sembahyang, dan kita pelajari yang mana sembahyang itu kena ujung-ujungnya penyempurnaan af'alnya daripada syahadat. Jadi sembahyang itu adalah kelakuan syahadat, kita gawi sudah dengan sempurna, ada juga dibandingkan dosa-dosa kita, ada kawan juga. Jadi hanya Rasulullah aja nang ada bisi dosa. Jadi apa harapan kita berataan hendak selamat ketika di yaumil mahsyar, di hari apa? Yaumul jaza, yaumul marhamah. Banyak sambatan kiamat itu kena yaumul jaza, yaumul marhamah. Hanya syafaat Nabi aja kena, hanya syafaatnya Rasulullah. Makanya mudah-mudahan itu ya, kita hidup ini mudah-mudahan menyenangkan hati Rasulullah, itu aja, menyenangkan hati Rasulullah. Awalnya kita langsung menyenangkan hati Rasulullah dahulu udah kabar. Amun kita kada mau menyenangkan dahulu hati ulama, hati siapa pulang? Hati zuriyah sidin. Kenapa ulama? Karena ulama al-ulama warasatul anbiya. Bila senang hati ulama, kita menyenangi ulama. Senang teh hati Rasulullah. Nah itu modal, ada jalannya sebujurnya. Makanya kita bersyukur benar adanya Rasulullah. Pertama sidin datang membawa petunjuk, gasan jalan yang benar. Terus apa? Adanya sidin memberi syafaat lawan kita berataan kena. Mudah-mudahan kita dapat syafaat sidin lah. Mudah-mudahan dapat syafaat sidin. Bersyukur kita bahagia berataan. Dan ada bersyukur pulang kita malam ini. Nah kita parai, kenapa? Kita hauran. Kita akui haur kita itu pun banyak masalah dunia aja. Masalah dunia, masalah pribadi, urusan keluarga kan kita pribadi tak jauh daripada urusan kaitan ke agama jauh. Jadi bersyukur, senang aja kita. Cuman ada nang kada sanang ada. Baik dalam kegiatan kebaikan itu ada nang kada sanang ada. Jadi kita bersyukur setiap menggawi nang baik, menggawi sunnah Nabi, perintah Allah, perintah Nabi itu nang kada sanang itu sebutin aja. Siapa itu? Iblis itunya kada sanang. Bila kita menggawi nang bagus itu kada sanang. Umatan kita hendak tolak tuh aja nah, dihaurinya sudah iblis. Dihauri iblis, jangan tolak, babaikan tolak. Lebih baik itu sampai pulang tolak. Apa aja iblis pulang? Jangan tapi didengarkan. Nah iblis. Jadi kita sudah dosa banyak, perbuatan buruk banyak. Apa yang kita harap? Mudah-mudahan perbuatan kita ini selalu kita berdoa. Mudah-mudahan dapat bantuan Allah, pertolongan Allah, berkat syafaat Rasulullah. Nah, dengan kita selamat jokowi dan kita
Itu kata. Jadi bulan ini bulan rahmat, bulan apa? Bulan syafaat. Adanya bulan yang lain itu karena ada bulan apa Pak? Bulan Rabiul Awal. Kita kenang dahulu Rasulullah datang ke dunia ini 12 Rabiul Awal, hari Senin. Sini datang ke dunia ini tanggal 12 Rabiul Awal. Wafat Sidin Bang Babila 12 Rabiul Awal di hari Senin. Makanya angka 12 itu banyak. Dalam setahun 12 bulan banyak. Jadi angka-angka 12 itu banyak. Itu membuktikan berkah-berkah kebaikan Sidin, kebaikan Sidin. Dan perjuangan kita apa gasan Rasulullah? Perjuangan kita kada lain kada. Makanya orang mengadakan maulid itu tujuannya apa garang? Terima kasih sebujurnya lawan Allah. Senang hati kitanya berkorban. Kadang kita berkorban dengan tenaga, pikiran, kadang lawan banyu mata, macam-macam palingnya. Tujuan kita sebutin aja gasan Rasulullah, itu aja sudah. Gasan Rasulullah. Niat kita apa? Mudah-mudahan Rasulullah itu senang. Mudah-mudahan menyenangkan hati Rasulullah. Bila Rasulullah senang lawan kita, memandang lawan kita, mudah-mudahan kuitan kita juga selamat. Berkat dipandang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Maulid itu bukan bulan ini aja. Bulan Maulid itu selalu ada, selalu ada. Kita masuk ke bab masalah apa yang diperintah oleh Rasulullah, tulabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu wajib. Gasan kita laki-laki dan pembinian wajib. Ada boleh kada. Itu salah satu kita mencintai Rasulullah. Salah satu mencintai Rasulullah. Kita mengambil bahan dan bab apa yang bersumber dari ulama. Karena kita kada kawal langsung belajar dari Rasulullah, kita belajar dulu dari guru ke guru sampai para ulama dan alim dan mereka itu ilmunya tiada lain daripada ulama terdahulu. Sampai pulang bersambung, siapa pintunya ilmu? Imam Ali minantu Sidin dan keluarga Sidin itu pintunya babuha, pintunya ilmu. Sampai ke sana, sampailah ilmu itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan ruh kita ini kena tersambung dengan ruhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada guru-guru kita melewati bahan jalan ilmu yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memburik, kita masalah apa yang kita karangan ulama kita ini Ar-Ra'ub. Ini angka 83. Ar-Ra'ub ini nama Allah Subhanahu wa taala daripada banyak 99 nama Allah. Karena dululah nyari buka itu angka 83. Ini sebenarnya hampir sama. Lawan yang terdahulu berkaitan dengan Ar-Rahim, ada kaitannya di situ. Jadi kita bukan buat apa, kita stop dulu, kita pindah dulu malam ini sebenarnya yang bagus tuh apa? 12 Rabiul Awal tadi membuka. Kita buka bujur-bujur. Alhamdulillah atas izin di bulan ini karena lubabul hadis, kumpulan hadis. Hadis itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, tingkah Nabi, sifat Nabi, apapun yang jadi ilmu yang sampai kepada ulama, dikumpulkan oleh ulama. Asy-Syaikh Al-Imam Fadil Muhammad Nabi bin Umar Al-Bantani, beliau adalah orang yang segolongan atau timbai semasa dengan ulama kita, Tuan Syekh Muhammad Al-Asad Al-Banjari. Jadi beliau mengumpulkan daripada matannya itu Tanqihul Qaul matannya Lubabul Hadis, jadi kumpulan daripada Lubabul Hadis dinamai sini Tanqihul Qaulil Hasis. Nah, diambil syarah
ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Jadi diperbesar ke situ. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah, syafaat Rasulullah, dan berkah daripada ulama pengarang kitab ini. Ilmunya pertama-tama masuk kepada kita, dan kita berharap pertolongan Allah kalau kita mengamalkan. Itu yang penting kan? Mengamalkannya itu yang penting. Nah, masalah kitab Asrarus Shalah ini kita sudah masuk semalam, ada dampingan dengan tangga ibadah kita. Sudah masuk ke masalah salam lah. Masalah salam kalau sudah. Masalah salam. Ini kita habiskan sedikit. Nah, masalah salam. Jadi buka sedikit ya. Kita membuka malam ini ma'awali tanqihul qaul. Ini banyak kumpulan hadis. Semalam kita sudah menyampaikan masalah salam itu rukun kan ya? Rukun kan? Setiap rukun itu ada syaratnya katalah. Nah, pertama salam apa? Memakai alif lam semalam kan? Jadi salam itu menyambat itu jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada boleh Assalamualaikum, bujur-bujur. Assalamualaikum. Jadi salam itu kata di sini Assalamualaikum, bujur-bujur pakai alif lam. Jadi jangan Assalamualaikum, jangan, kada boleh. Karena nang dimaksud salam itu pakai alif lam. Jadi Assalamualaikum, hati-hati. Jadi dhamir mukhatab dan mim jamak di situ. Atau dhamir mukhatab. Jadi jangan Assalamualaikum. Ada boleh lah. Caranya kayak apa? Assalamualaikum, bujur-bujur. Assala itu dhamir mukhatab masuk situ. Atau dhamir mukhatab. Jadi salam itu, ini imam dulu lah, imam. Ujar imam Assalamualaikum. Jadi lamnya itu balik. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mana dhamirnya? Maka dhamir mukhatab. Mimnya kurang, mim jamak. Assalamualaikum. Jadi bujur-bujur, lihat hurufnya. Hurufnya bujur-bujur. Alif, lam, sin, lam, alif, mim, ain, lam, ya, kaf, mim. Tulisannya Assalamualaikum, jadi imam. Warahmatullah, jadi imam makanan lah. Kita makmum, ini tahiyat itu jangan berturun. Ini kita kebanyakan kayak ini. Bila ujar imam Assalamualaikum, jadi imam. Nah berturun terunjuk, maka kita belum keluar. Kalau imam menyambat Assalamualaikum, ya sudah keluar. Kita belum. Jadi terunjuk jangan turun. Kalau boleh turun. Kecuali kita Assalamualaikum, jual adalah ke kanan, hanya kita turun akan telunjuk. Jadi amun imam itu apa? Kita belum mengucap Assalamualaikum, kita kada boleh telunjuk turun. Kalau imam sudah ini keluar. Nah, kita ini bukan memandang orang-orang dihiga kata. Bila ujar imam Assalamualaikum, jadi imam warahmatullah. Nah, kita tekan apa? Maka makmum maka berturun telunjuk, maka belum keluar. Maka kita belum keluar sembahyang belum. Bahkan kita sudah bahas semalam. Kita salam kenapa? Maka menunggu imam kahiga. Apa salam ke kiri? Bila apa ujar kitab dulu, bila kita menunggu, misal ujar imam kayak Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi imam ke kanan nih. Kita pilih Assalamualaikum, artinya menghabiskan Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri lah, ke kiri. Apa pelajaran dahulu? Daripada ulama madahkan wajib kita menjawab salam imam. Jadi apa jawaban kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pulang imam ini?
tiwas seorang. Nah bujurnya kayak apa? Bila ujar imam assalamualaikum, surah assalamualaikum. Jadi jangan menunggu habis nang apa salam ke kiri, jangan. Ada kita dudukan menghadap ya. Nah kalau coba benar di sini. Ujar imam assalamualaikum warahmatullah. Ujar imam, nah di belakang menghadap mendengarkan. Iyalah, pembacaan ada, apa ada mendengarkan waranya nih. Assalamualaikum. Jadi imam pulang, nah toleh ke kiri. Warahmatullah. Mana telunjuk sudah turun, lalu bawa capai hanya imam sudah habis. Kena baca di tertibnya, kena lihat. Lah lihat. Kita baca lihat sini. Kita sambung. Nang bujur. Jadi bukan menyalahkan nang anak adalah tidak menyalahkan, kita mempasakan. Kita mencokopakan syarat apa aja ulama, kayak itu aja sudah. Masalahnya ini memang ada surat ab'ad, ini surat hayat, tapi kita manjain yang bagusnya. Hati-hatilah membedakan ab'ad lawan hayat. Batallah sembahyangnya kada, karena bukan ab'ad nang dipermasalahkan ini, tapi hayat. Kalau hayat itu istilah kata, karena kalau ab'adnya rusak bebatalan, kalau hayat bisa bermakruhan ini. Nah jadi kayak apa? Nanti dulu bila ujar imam assalamualaikum, jadi imam alaikum, sudah bacaan kita sudah habis. La innaka hamidum majid, sudah nih habis tahiyat nih. Atau menyambung ya muqallibal qulub, atau sambungannya apa? Misalnya subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bertahan surat imam belum salam. Ujar imam assalamualaikum. Assalamualaikum sudah, itu aja. Imam sudah keluar. Jadi hukum imam assalamualaikum. Imam keluar sudah. Keluar apa? Keluar daripada sembahyang. Kita jangan menunggu imam habis kakiwa hanya assalamualaikum. Bila kita menunggu imam habis kakiwa, kita harus menjawab salamnya salam imam. Apa jawabannya? Bukan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujar imam, anda kalau anak kosong dia maka kayak ini sesahutan nih. Jadi jangan menunggu imam habis. Kadang-kadang yaitu tadi menunggu imam bacaan assalamualaikum dari imam, kadang tangan diturunkan, atau telunjuk, nah telunjuk diturunkan, jangan. Satu nih, menghubungkan lafaz salam dengan alaikum, jadi assalamualaikum. Jadi jangan bertahan, harus hubung assalamu ala, jangan assalamu menarik nafas dulu. Ada pelajaran hanya tadi alaikum, dia pulang bahasa ada boleh lah. Nah ini bawahnya sudah kita jelas, sudah kita jelaskan. Nah jangan menambah kehabisan yang nomor 7, jangan merubah makna. Makanya pakai alif lam itu supaya jangan tambah makna. Pertanyaannya ada, nang menjawabkan salam siapa? Kan berataan nih imam, ujar imam assalamualaikum warahmatullah. Hadis memandahkan nang menjawab salam itu malaikat. Kaitulah andai pang kita jawab pang di dalam hati. Nah contohnya assalamualaikum warahmatullah, lalu muha kita ke tengah dahulu nih, jawab oleh hati waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nang zahir mengata lah, ruh menjawab hanya assalamualaikum warahmatullah, boleh kakaknya pulang, jawab pulang oleh hati waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nang zahir memadahkan nang ruh ini selamat, ujar ruh ikam jahirai selamat jiwa.
tersalah lah kira-kira memakai ini tak rahasia berapa enggak jarang dibongkarkan orang. Jika orang bertakun yang menjawab salam itu siapa? Di dalam hadis memang memadahkan yang menjawab salam kita itu malaikat. Itulah andai kata ulang, jadi ujar zahir kita nih kan laporan ke kanan tadi kan laporan ke malaikat nih lah, yang mencatat kebaikan, yang mencatat keburukan. Lalu ujar batin pulang ujar ruh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasatai kena lihat pulang nih kita banyak mana adalah bandingannya lihat di kitab Asrarus Sholah, bandingannya di situ kena lihat di bandingannya. Jadi ujar ruh jasatai, ikam mendoakan aku selamat, ikam aku doakan selamat juga. Jadi ruh selamat didoakan oleh jasad, jasad didoakan selamat didoakan oleh ruh. Pahamlah? Makanya asrar itu rahasia sembahyang. Sembahyang itu dijelaskan kalau semalam ada sembahyang zahir, ada sembahyang batin. Kayak itu lah. Nah, nama jawab itu batin enggak ada. Batin nama jawab. Jadi ini diringkas, makanya aku beberapa kitab ini aku gabung-gabung kayak itu, aku jelaskan nyaman singkat. Intinya apa garang? Kalau kita enak belajar betuntun, bujur-bujur, kalau habis waktu duluan meninggal. Ada duluan, jadi kita belajar nih nang kawal akas dipakai aja. Sanggup gasan kita menghadap akan syakaratul maut, gasan beribadah dahulu. Jadi bila ujar apa? Ulangi teruslah, ujar imam assalamualaikum, ujar imam dibuka tuh telunjuk jangan diturunkan. Hati-hati bila sudah imam assalamualaikum nangka kanan kita assalamualaikum juga, itu imam sudah keluar. Nah andai kata kita menunggu imam habis, kita disuruh menjawab salamnya kayak apa itu. Ada kita lah aku aja menunggu dah. Lawas sudah kita tuntung lah, imam belum habis lagi jalan, belum habis. Subhanallah, ini imamnya pembacaan lambat, oh mahadang di belakang lah, behidipan mahadang dulu kan kau kisah ini nih. Sampai salam imam ke kiri pulang hanya salam juga. Nah makanya itu kita tahu lawan aturannya. Jadi menggawi itu semua gawian ini ada rukun lawan syaratnya, paham gak? Jadi kalau bebarang gawi jelas salam lah. Jadi bila imam assalamualaikum dengan alaikum lah ke kanan sambung aja sudah. Maka kita menunggu imam habis, imam sudah keluar. Dan hati-hati tangan telunjuk jangan diturunkan dulu kecuali kita habis assalamualaikum telunjuk. Nah kita masuk masalah tertib, artinya menurut aturan yang telah ditentukan kecuali niat dan takbiratul ihram, Fatihah dan berdiri. Nah artinya itu apa tertibnya? Tasyahud akhir, selawat dan duduk. Jika sengaja tidak menurut tertib seperti mendulukan sujud dari rukuu, maka sembahyangnya maka artinya kada basusun. Nah, itu sembahyang. Kenapa garang demikian? Hanya kita buka dulu. Itu beratnya nih aturan. Aturan sembahyang nih, tumatan kita niat, berdiri betul. Rukunnya 13 itu kalau tuma'ninah kita keluarkan dulu lah. Arti tuma'ninah kita masukkan ke dalam 13. Tuma'ninah harus sudah. Tuma'ninah harus. Arti tuma'ninah itu masuk di dalam rukun. Bila tuma'ninah masuk dalam rukun yang 13 itu 13 saja. Amun tuma'ninah dikeluarkan pun boleh. Artinya apa? Tuma'ninah itu rukun sebujurnya. Apa rukunnya tuma'ninah? Ab'adka hay'atka. Tuma'ninah itu ab'ad hayatkah? Ab'ad itu. Jadi tuma'ninah itu hukumnya ab'ad, bukan hayat. Jadi bila hayat itu masih kawa, bisa salah artinya tertinggal. Tapi kalau ab'ad kada kawa, karena tuma'ninah itu masuk rukun ab'ad. Sama nah kayak duduknya itu nah kayak apa? Nah kayak sholawat, Fatihah,
Artinya bila sembahyang ada tuma'ninah itu berhenti dari gerak, bertahan bujur-bujur. Kenapa demikian? Karena sembahyang itu hanya 4 kelakuan sebujurnya. Sembahyang itu hanya 4 aja kelakuannya. Nah di sini kadang lalu para imam itu dari Imam Malik, Imam Hambal, Imam Hanafi, Imam Syafi'i ada terlalu mempermasalahkan. Jadi kita ini 4 imam kita aja bermazhab Syafi'i. Jadi apa mazhab kita Syafi'i itu kita ikuti. Kenapa demikian? Karena sembahyang itu induknya itu 4 saja kelakuannya. Jadi sembahyang itu kelakuannya 4. Af'alnya sembahyang itu 4. Apa itu? Berdiri, ruku'u, sujud, tahiyat. 4 kan? Berdiri, ruku'u, sujud, itu kan? Berdiri, ruku'u, yalah, sujud, tahiyat. 4 kelakuan sembahyang. Nang mana di dalam berdiri itu, nah itu pacahnya pulang. Di dalam kelakuan sembahyang berdiri itu ada takbir di situ, ada Fatihah di situ waktu berdiri nih, dan lainnya. Waktu ruku'u di situ ada kita memuji Subhan Rabbil Azim wa bihamdih. Itu kelakuan ruku'u. Di kala sujud kita memuji juga Subhan Rabbil A'la wa bihamdih. Dengan cara kita sujud sudah dijelaskan semalam. Yakin kalau rincinya itu masih belum lagi. Itulah kekurangan kita. Dengan tangan kayak ini, muha kayak ini, jangan boleh telapik, itu macam-macam. Nang mana nang disujudkan tapak tangan, 2 ibu jari santuk, ibu jari tangan kita hati-hati ini jangan tertutup. Dahi jangan tertutup. Limbah itu tahiyat. Nah di dalam tahiyat itu ada salam, ada salawat, ya Allah, ada syahadat. Kita ulang sedikit syahadatnya. Dikala kita baca syahadat, tetap hukumnya itu syahadatain, 2 penyaksian. Allah menyaksikan Rasulullah, Rasulullah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita namanya menyambatnya. Ada syahadatain itu 2 penyaksian. Nang mana syahadat itu hukumnya 2, dikata dengan lidah, ditasdiq dengan hati. Makanya dalam sembahyang tetap waktu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah di tahiyat, kita ringkas saja, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tasdiknya nih, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah. Tasdiknya tak tinggal dikala kita tahiyat. Nah kita bertahiyat. Nah at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Tasdiknya tak tinggal. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tasdiknya tak tinggal juga. Tahiyatnya benar, syahadatnya kada sah. Pak. Jadi tasdik di dalam sembahyang kita mengatakan waktu tahiyat awal, tahiyat akhir itu tetap harus dipakai. Karena bila hukum syahadat itu hanya dikata dengan lidah tanpa ditasdik lawan hati, syahadatnya kan sah. Karena benar, kalau syahadatnya rusak, maka andakannya dalam tahiyat. Kayak ini. Jadi kalau pun sesambil lewat aja misal asyhadu an la ilaha illallah, ada apa tasdik? Maka rukun syahadat itu dikata dengan lidah, ditasdik dengan hati. Bila ingat ada ditasdik, kayak apa sembahyangnya? Tahiyatnya kayak apa? Nah sedangkan kelakuan sembahyang tadi hanya berdiri, ruku', sujud, dan tahiyat. Amun tahiyatnya rusak, berapa kelakuan itu sembahyang? Hanya 3, boleh lah. Kenapa kada boleh? Jadi kada boleh, kenapa? Karena membandingkan berdiri itu laksana huruf alif, ruku' itu laksana huruf ha, sujud laksana huruf mim, tahiyat itu laksana huruf dal.
berdiri huruf alif, ruku'u huruf ha, sujudnya huruf mim, tahiyatnya huruf dal, amun dibaca dengan nahuknya Ahmad bacaannya. Pahamlah? Makanya menggawinya itu harus dengan rukun dan syarat. Harus dengan rukun dan syarat. Karena sembahyang itu hanya 4 huruf. Berdiri laksana huruf alif, ruku'u laksana huruf ha. Makanya waktu ruku'u itu diajarin apa? Nih, harus rata di sini, harus rata tengkok kena. Kepalanya harus rata lawan pinggang. Lah, karena huruf ha itu rata. Nah, ha ialah rata. Sujud makruh hukumnya amun nih paha santuk lawan parut. Kenapa? Supaya mim itu meluang, paham lah. Amun disampuakan kan jadi mim ngarannya. Nah, ya. Berdiri, jadi gawean berdiri dalam sembahyang itu apa? Niat berdiri, takbiratul ihram berdiri, membaca doa iftitah hayat berdiri, membaca suratul Fatihah ab'ad berdiri. Ab'ad kalau nih Fatihah itu ab'ad kalau berdiri, membaca ayat hayat berdiri. Alif, jadi gawean alif itu tuh gawean alif. Karena kita bacakan pulang. Gawean alif itu di dalam sembahyang itu ini sedikit banyak kita bacakan sudah semalam. Waktu kita ruku'u, tangan kita kayak ini, mata kita menuju lawan ujung sejadah. Ya betul? Mata jangan bertutup, itu membentuk huruf H. Dikala kita sujud, apa yang dibaca? Dikala sujud, tangan kita menghadap ke kiblat, ibu jari. Ya betul? Kada rapat benar, ukurannya sama kayak takbir. Nah, parut jangan sampai santuk paha. Ibu jari talipat, nih ibu jari kayak ini nah. Supaya ibu jari ini nan santuk, jadi kada boleh ibu jari itu kayak ini. Nah, ibu jari batis. Nah, ibu jari batis harus santuk kayak nan. Nah, ini nan santuk ibu jarinya nih. Ibu jari batis harus santuk nih. Ibu jari yang ini ya juga. Kenapa? Karena itu membentuk huruf mim. Nah, tahiyat itu lihat orang duduk. Nah, kayak huruf dal. Berdirinya, jadi di tahiyat itu apa penggawian? Gawian tahiyat itu penghormatan. Mana penghormatannya? At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Itu Allah Subhanahu wa taala menghormati. Paham itu? Waktu kedatangan Rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Salam gasat engkau Muhammad nabi nang kurahmati. Ya Rasulullah mi'raj. Sembahyang itu mi'raj timbulnya. Nah, datanglah Rasulullah setelahnya berjumpa lawan Allah, karena Rasulullah ini sudah berapa kali ujar Rasulullah Jibril. Allah taala ini sudah berapa kali aku mengucap salam kada dijawabnya. Mengadu Rasulullah. Ujar malaikat Jibril, wahai kekasih Allah Muhammad, salam pian lawan Allah tuh beda. Ada itu ada salamnya. Nah, makanya at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah itu penghormatan. Artinya maka tahiyat penghormatan bahasanya. Lalu ujar Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ujar Rasulullah, umat ulun pangnang kaya apa? Lakasih Allah Ta'ala hanya menyambung assalamu alayna ala ibadillahis salihin. Jadi ujar Rasulullah menyambat asyhadu an la ilaha illallah. Ulun ya Allah hai menyaksikan sudah lawan pian dina. Kan mi'raj itu. Makanya sembahyang ni as-salatul mi'rajul mukmin. Sembahyang ni mi'rajnya orang mukmin. Asal pas, jangan niat apa-apa kita datang membuat dosa. Karena waktu Rasulullah datang mi'raj berjumpa dengan Allah itu kan sakit hati sebujurnya. Ya akibat sakit hati. Kenapa sakit hati? Sedih. Kenapa sedih? Sedih kenapa?
karena sidin di dalam tahun itu wafat 2 orang nang sidin, melindungi sidin, membantu sidin luar biasa, paman dan bini sidin. Jadi kalau pang di dunia ini kita merasa sedih lah, ada papanya, tahu lah. Jadi kalau kita bicara tentang kesedihan di dunia ini ada papanya. Jadi kita simpangkan ke nih masalah bulan Maulid nih, ada papanya lawan Nabi, tahu lah. Nabi sidin waktu bapak hanya datang ke dunia aja sudah sedih. Kenapa sidin sedih? Datang ke dunia aja sidin dalam keadaan apa? Yatim, tahu lah. Sudah sedih berdahulu. Jadi kita mengesahkan kesedihan kita dalam dunia ini ditertawakannya oleh malaikat, paham nggak? Nabi itu lebih lagi pada kita. Limbah itu datang sidin ke dunia umur 4 tahun. Ayo disesuaikan nih, disesuaikan. Waktu itu kan bedahan sidin yang pertama umur 4 tahun. Umur 6 tahun sidin dibawa oleh ibunda sidin Sayyidatuna Khadijah apa Aminah kemana hendak ziarah ke Abah sidin umur 6 tahun. Sekalinya apa ibu sidin pulang nang wafat kayak kita. Sedihnya Nabi ya Pak, ada papanya kita, ada papanya. Nabi kematan belum datang ke dunia aja sudah diambang kesedihan sudah, ada papa. Nah makanya orang mau kawat lah mengatasi kesedihan nih musibah dunia. Misalnya ada musibah dunia, apapun musibah dunia, lalu kawat kita. Makanya hadiah yang paling ganal diberi Allah di dunia ini apa nih? Gasan orang nang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kalau Allah Ta'ala beserta orang yang ikhlas kada. Jadi hadiah yang ganal banget di dunia ini apa? Karena Nabi waktu belum datang ke dunia aja sudah harus akan sabar sidin. Kawin sidin. 7 anak sidin. 6 meninggal. Anak sidin yang terakhir 11 bulan umurnya meninggal. Ya Pak. Anak 7, 6 yang meninggal. Pak sidin hanya seikung aja yang hidup. Itu sebab kulla syai'in sababa. Memang ada maksud Allah menjadikan itu hanya Sayyidatuna Fatimah Zahra yang hidup. Itu memang ada maksudnya Allah. Cuman yang nyata 7 anak sidin kayak apa perasaan? Ya. Bandinglah kita lawan Nabi lah. Ada banyak lah. Tapi Nabi senang. Nabi itu senang. Bila di apa? Bila dibacakan gasan sidin kita puji dengan sholawat, sidin senang. Senang sidin. Kita berbuli gawian tahiyat. Makanya tahiyat itu artinya penghormatan kan? Di dalam tahiyat itu ada syahadatain, 2 penyaksian. Bila penyaksian kan waktu datang disambut oleh Allah. Rasulullah namanya nyambat menurut ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah ya Rasulullah. Lalu Allah menyambung ujar Allah Subhanahu wa taala, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku gin Muhammad ay menyaksikan lawan ikam. Aku gin beranggapan ya Allah Subhanahu wa taala ikam tu kok kasih lawan pesuruhku. Nah yang berdua. Makanya dikatakan syahadat tauhid dan syahadat rasul. Sebutin syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Sebutinnya syahadat rasul, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Padahal yang mengata asyhadu an la ilaha illallah itu Rasulullah. Ujar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Ulun bersaksi Allah haina ya Rasulullah bahwasanya ada Tuhan. Karena di dalam syahadat itu ada kalimat tauhid. Kenapa dikatakan syahadat tauhid? Karena di dalam asyhadu an la ilaha illallah itu ada kalimat tauhid, paham nggak? Apa kalimat tauhidnya? La ilaha illallah. Coba asyhadu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat tauhid kan? Ulun bersaksi jadi Rasulullah ada Tuhan selain Tuhan. Lalu ujar Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi juga Muhammad tae. Ada orang yang lain kekasihku hanya ikam dan ikamlah pesuruh lawan hambaku.
menyambung pulang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama, nah yang bersambung sholli ta'ala Sayyidina terus sampai innaka hamidum majid. Mana gawian itu di mana? Di tahiyat. Tahiyat itu hurufnya apa? Dal. Tahiyat itu huruf dal bandingannya. Jadi berdiri laksana huruf alif, ruku'u laksana huruf ha, sujud laksana huruf mim, tahiyatnya laksana huruf dal, amun dibaca Ahmad. Siapa Ahmad? Nama kecilnya rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau belum dizahirkan ke dunia bernama Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Beliau bernama Muhammad waktu sidin 12 Rabiul Awal. Nama sidin memang sudah ada. Zahirlah kezahir nampak sidin, dinamakanlah batang tubuh sidin bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu siapa nama sidin belum zahir ke dunia? Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya lalu ada zikir sir, salawat sir, Ahmadur Rasulullah hi Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah hi Muhammadur Rasulullah. Jadi sembahyang itu huruf Ahmad. Makanya hati-hati menggawinya. Ada sembarangan, ada rukunnya. Sebelum menggawi sembahyang harus ada wudu. Sebelum ada wudu ada istinja. Sebelum istinja ada mandi. Nah ini di situ penggabungannya. Nah apa kaitannya pulang? Umat dibacakan di umum inilah. Mudahan jadi ilmu dan manfaat aja. Nah, mudah jadi keberkahan jadi dan kita beratanlah. Mudahan apa harapan kita Pak? Berataan menjadi orang pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hati Nabi itu senang menyerah kita ini sebagai umat. Walaupun di akhir zaman ini Nabi mengisahkan umatku di akhir zaman itu dia Nabi kena banyak rangkai buih di lautan tapi bicara Ibrahim pahamlah. Nabi sudah menyatakan ujar Nabi umatku di akhir zaman kena itu laksana buih di lautan. Lihat buih di lautan banyak. Tapi adalah buih itu yang menyatu adalah buih itu bercerai-berai. Nah mudah-mudahan walaupun bercerai-berai tetap umat Nabi dan dicintai Nabi karena mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang cinta dengan ahlus sunnahnya Nabi. Nah, itu jawaban. Apa kaitannya sembahyang itu dengan syahadat? Ambilannya kita sembahyang itu berapa huruf? Berapa gawian? 4. Ada berdiri, ada ruku', ada sujud, ada tahiyat. Ya. Kalau diajarkan huruf, berdiri itu alif, ruku'nya itu ha, sujudnya itu mim, tahiyatnya itu dal, dibaca Ahmad. Sekarang alifnya itu berdiri serangan enggak ada. Alifnya itu berdiri sendiri enggak ada. Alif itu bisa lebih bersatu. Memang kalau di Al-Quran itu ada huruf yang kada pernah bertemu ada, cuma 2 huruf itu aja. Di Al-Quran itu ada 2 huruf yang kada pernah bertemu, cuma 2 huruf itu aja. Dengan yang lain bertemu, artinya itu menyatu. Apa di Al-Quran itu yang kada bertemu, yang kada bertemu, lihat aja kena dari huruf ba-nya Bismillahirrahmanirrahim sampai kena minal jinnati wan nas. Habis Al-Quran dah. Habis apa? Dari Bismillah, habis Al-Quran apa? Qul a'udzu birabbin nas, minal jinnati wan nas. Habis Al-Quran dah. Dari Bismillah. Itu 2 huruf yang kada pernah kesampuk bertamu itu kada pernah. Jadi amun orang yang raja memakai yang kada karuan itu dipakai orang supaya jangan bertamuan menjar. Apa hurufnya? Shot lawan dot. Shot dot itu kada pernah bertamu. Jadi 2 huruf di Quran itu yang kada pernah bertamu, yaitu huruf shot lawan dot. Kalau shot lawan alif bertamu, shot lawan ba bertamu, shot lawan ta bertamu, semua dot lawan alif bertamu. Cuma shot lawan dot ini kalau pernah bertamu, ada pernah. Ayo pada percaya kena ulangi tempat Quran awal. Huruf apa yang ada bertamuan di Quran? Huruf 2 huruf aja. Shot lawan dot. Oh belajar.
Baca mahafal tuh bang, alif ba ta sok itu hijaiyah ngarannya. Nang dimaksud ini kada pernah bertamu di dalam satu ayat, pahamlah. Nah, seayat itu kada pernah bertamu, sok lawan datu kada mau tetatai. Nya kada mahafal kada hapun. Dua tuh kada hapun, apakah sebabnya? Mudah kayak kada hapun kayak itu ya. Apakah nih ada atau kena ya lah. Nah, gitu. Sok lawan dot. Nih ma'anokan huruf lah. Alif itu berdiri dengan sendirinya. Ialah nang awal alif itu menandakannya. Alif itu berdiri dengan sendirinya di awal. Makanya orang menyusun hijaiyah itu kada mudah. Orang menyusun huruf hijaiyah itu kada mudah. Alif itu urutan pertama kada. Pertama, adalah yang dulu pada alif tuh. Nah, setelah alif, lalu kalau kita sambungkan alif misalnya langsung ke nun, jadi alif kah? Jadi lam kah? Jadi nun kah? Jadi alif kah? Jadi lam. Bila diraitakan, jadi huruf itu. Alif bila diraitakan, ayo anda alif dulu Pak. Lalu kita hendak menulis misalnya umi alif lawan mim, lalu raitakan alif lawan mim, jadi lam tuhnya. Kada alif ada hapunnya kok kawan, paham lah. Berdiri dengan sendirinya, itu alif. Berdirinya dengan sendirinya, nyegit lurus. Kenapa? Ini hayat, hidup. Jadi hidup itu jagat dia lah. Nah, ini alif lah. Apa maksudnya alif ini? Lambang dulu kena. Bila alif keluar, sembahyang ini berapa gawian? 4. Berdiri, rukuu, sujud dan tahiyat. Hurufnya apa tadi? Alif, ha, mim, dal. Yalah, alif, ha, mim, dal. Kalau alif dikeluarkan, apa tinggal lagi? Ayo keluarkan dua alifnya, majukan serangan, dirikan serangan. Ini alifnya, nah dirikan serangan. Berarti tinggal berapa huruf? 3. Berarti tertinggal apa? Rukuu, sujud dan tahiyat. Nah, rukuu huruf ha, sujudnya huruf mim, tahiyatnya huruf dal. Berarti hurufnya ha, mim, dal. Kalau dibaca apa? Ha, ma, da. Ha, ma, da. Alif itu keluar. Amunnya alif dimasukkan Ahmad. Amun alif